Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang flowchart atau diagram alir. Ya. Apa sih flowchart ya? Kalau yang kita tahu, flowchart itu bisa diartikan sebagai diagram alur yang menggambarkan suatu susunan logika atau program ya. Biasanya kalau flowchart itu dia memiliki simbol-simbol khusus, jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan simbol. Jadi setiap simbol itu memiliki arti atau makna. Kita ambil contoh di sini simbol yang elips ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, persegi panjang tapi dia ada lingkaran di samping kanan kirinya seperti elips. Nah, nama simbolnya ini disebut terminal ya. Fungsinya untuk apa? Untuk awalan dan akhiran atau untuk start dan end gitu ya. Jadi setiap kita memulai sesuatu, kita memulai membuat flowchart, kita pasti menggunakan simbol terminal tuh. Lalu ada lagi di sini namanya simbol jajar genjang, yaitu namanya input atau output ya. Tujuannya untuk apa dia? Untuk membaca masukan inputan atau menampilkan keluaran output ya. Jadi setiap data yang kita input, program yang kita input, nah itu nanti dia masuknya di jajar genjang kita masukinnya ya, bukan di persegi panjang seperti ini, tapi di jajar genjang. Yang tadi saya bilang setiap alur program itu memiliki simbol yang berbeda, jadi kita harus tahu ini simbol untuk apa, kegunaannya untuk apa, seperti itu. Lanjut, di sini ada simbol persegi panjang ya, atau di sini nama simbolnya ada proses atau processing. Tujuannya untuk apa? Untuk mengolah data melalui operasi aritmatika dan logika. Biasanya sih kalau yang kita menggunakan pengolahan datanya seperti penjumlahan, misalnya A ditambah B sama dengan C ya, itu sebuah proses kan, proses perhitungan. Nah itu biasanya kita pakainya ini simbolnya jajar genjang, persegi panjang maksudnya ya. Lanjut, lalu di sini ada simbol seperti belah ketupat ya. Ini disebutnya namanya adalah decision atau kotak keputusan ya, berfungsi untuk memutuskan arah percabangan yang mau diambil, apakah terpenuhi atau tidak, apakah benar atau salah ya. Jadi nanti ketika kita memiliki suatu algoritma dengan keputusan, misalnya memutuskan sesuatu, misalnya jika nilai A misalnya lebih besar dari B ya, berarti benar ya, berarti dia menggunakan simbol decision. Berarti di sini A lebih besar dari B, benar atau salah. Kalau dia benar, dia arahnya kemana, kalau dia salah, dia arahnya kemana. Itu kita menggunakan simbol decision. Selanjutnya ada subroutine ya, seperti persegi panjang tapi dia ada garisnya lagi nih di dalamnya, yaitu namanya subroutine atau subroutine ya. Ini jarang dipakai tapi ini juga sebuah simbol dari flowchart. Fungsinya untuk apa? Untuk menjalankan proses suatu bagian atau subprogram. Misalnya kita membuat program website ya, misalnya kita di dalam website tersebut ada menu home misalnya. Ketika kita pilih home, muncul misalnya banyak pilihan. Kalau misalnya kita masuk ke menu profil misalnya, nah itu profil itu kita bisa pakai atau kita bisa menampilkan ini subroutine. Jadi nanti di kotaknya ini kita tulis menu profil seperti itu untuk menjalankan subprogram ya. Selanjutnya di sini ada yang bentuknya lingkaran, one page connector.
Gunanya untuk menghubungkan diagram alur yang terputus, di mana bagian tersebut masih berada di halaman yang sama. Jadi misalnya kita buat flowchart nih, udah banyak ya flowchart dalam satu lembar itu nggak muat, atau kita udah menggambarkan alur dari program kita dari dibikin flowchart gitu dalam satu lembar, ternyata nggak muat nih gitu kan, belum sampai end gitu. Nah itu kita nanti berikan ini one page connector, karena program yang kita jalankan atau yang kita buat flowchartnya itu masih dalam satu halaman, jadi belum pindah ke halaman yang lain. Itu kita pakai one page connector. Selanjutnya di sini ada flow line atau garis ini panah nih ya. Panahnya harus seperti ini ya, jangan panahnya yang sikunya lancip, tapi yang seperti ini sikunya. Ini disebut arus data atau flow line. Kalau digunakannya untuk apa? Untuk memberikan arah instruksi yang dijalankan, misalnya ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya. Itu kita nanti pakai flow line atau garis panah seperti ini. Lalu tadi ada one page connector ya, bentuknya lingkaran. Nah di sini ada lagi bentuknya seperti ini ya, seperti segitiga tapi ada kotaknya gitu ya. Ini disebutnya off page connector, menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman lain. Misalnya tadi di sambungan awalnya itu pakai, kalau misalnya dia masih terhubung dalam satu halaman, itu kita pakainya one page connector yang tadi. Tapi kalau dia berbeda halaman atau berbeda halaman alurnya ya, nah itu kita menggunakan off page connector gitu. Selanjutnya di sini ada preparation ya, bentuknya seperti ini, seperti limas ya kalau nggak salah ya. Nah digunakan untuk memberikan harga awal. Misalnya kalau kita menghitung harga jual beli ya, misalnya kita udah tentukan nih harga awalnya, misalnya barang A dikasih harga misalnya 50.000 gitu ya. Nah itu kita menggunakan ini preparation, bentuknya seperti ini ya. Oke, di sini diagram alur program komputer. Pada dasarnya suatu program komputer terdiri dari pembacaan atau masukan ya, lalu melakukan komputasi atau perhitungan, selanjutnya mengeluarkan atau mencetak atau menampilkan hasil. Kalau kita sering gambarkan itu seperti alurnya input, proses, output, seperti itu intinya. Ada inputan, ada proses, ada output. Kalau misalnya hanya inputan aja, tidak ada proses, nah itu namanya bukan suatu aliran program ya, tapi itu hanya masukan aja gitu. Dimana-mana setiap aliran program komputer itu yang dimana ada inputan, di situ ada proses, pasti dia ada outputnya atau ada hasilnya. Nah di sini ada macam-macam struktur dari flowchart. Ada struktur sequence ya, atau struktur sederhana. Dia tuh hanya bentuknya seperti ini, lurus aja atau berurutan aja seperti ini. Tidak ada belok-belok kanan kiri gitu ya. Lurus saja seperti ini. Ini namanya struktur sequence. Lalu selanjutnya di sini ada struktur ini contoh dari penghitung luas segitiga menggunakan struktur sequence ya, karena dia kan bentuknya lurus aja gitu ya, untuk mengetahui nilai dari luas segitiga. Contohnya di sini ada tombol simbol terminal. Kita start atau kita mulai. Dimana kita ada start, pasti di bawahnya kita ada stop. Kalau di atasnya mulai, berarti di bawahnya selesai. Atau di atasnya start, di bawahnya end. Ya, jadi harus sesuai. Jangan atasnya start, bawahnya misalnya selesai gitu ya, bahasa Indonesia. Itu gak sesuai, jadi harus disesuaikan. Nah, misalnya kita mulai atau start, lalu kita masukkan alas. Ya, ini adalah simbol proses ya. Simbol proses, simbol masukan, input output ya.
masukkan alas, otomatis kita input dong alasnya berapa nilainya, lalu kita masukkan tinggi, dan kita juga pasti menginput nilai tinggi. Nah, lalu nanti diproses nih sama si simbol yang persegi panjang ini ya, simbol proses. Nanti diproses, apa yang diproses? Menghitung luas alas kali tinggi dibagi 2 ya, ini adalah prosesnya. Nah, nanti yang melakukan perhitungan siapa? Melakukan perhitungan yang komputernya ya. Yang penting kita udah sesuai gitu memberikan rumusannya ya. Terus juga simbol flowchart kita sudah benar. Lalu nanti hasilnya cetak luas. Nah, ini output juga nih, bentuknya jajar ganda. Output tadi input, ini output, cetak luas. Maka kalau sudah ada hasilnya, dia selesai programnya. Seperti itu. Nah, kalau dibuatkan dari segi bahasa pemrograman seperti ini ya, dideklarasikan variabel A, B, tipe datanya adalah integer, lalu dideskripsikan A nilainya 10 ya, kita masukkan A nilai 10, lalu A ada perhitungannya 2 kali A, lalu B, A sama dengan nilai B, berapakah hasil dari B ya. Mula-mula variabel A diberikan nilai 10, lalu nilai variabel A menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, sehingga nilainya adalah 20. Pada variabel B kita simpan nilai A yang terakhir, yaitu 20. Ini seperti algoritma peubah ya, yang kemarin kita pelajarin di awal pertemuan. Selanjutnya pada variabel B kita simpan nilai variabel A yang terakhir, yaitu 20. Maka tampilan nilai dari variabel B adalah 20. Nah, ini juga sama, contohnya hampir sama ya, seperti tadi. Perbedaannya, urutan langkah pada sequence 1 dan kedua akan menghasilkan output yang berbeda. Ya, perbedaannya itu karena di sini perkaliannya, perhitungannya di belakang atau di bawah. Kalau tadi kan di tengah, kalau ini di bawah. Berarti setelah dia diubah baru dikalikan, sedangkan nilai peubahnya tetap 10, berarti tetap nilainya 10. Nah, ini kalau menggunakan tabel penyimpanan ya, contohnya seperti ini. Tadi kan sequence 1, sequence 2 ya. Kalau kita ribet ngitung dari algoritma tadi, kita bisa pakai tabel kayak gini. A nya dikasih nilai 10, lalu A nya 2 kali A, berarti 10 kali 2 ya, maka A sama dengan B, berarti B nya ini adalah nilai A yang terakhir, yaitu 20 ya. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri nih. Misalnya di sini X nya 100, Y sama dengan X dikurang 25, berarti hasilnya 75 ya. Lalu hasil Z adalah hasil Y bagi 5, berarti 75 dibagi 5 ya. Terus hasilnya berapa di sini? Selanjutnya di sini hasil X sama dengan X nya tadi itu kan udah berubah ya, jadi 75 ya kan, jadi masih 100 ya, X nya masih 100 ya di sini karena nilai X nggak dirubah. Lalu 100 dibagi Z ditambah 5, tadi Z nya berapa hasil di sini, lalu ditambah 5, baru kita nanti ketemu hasilnya. X nya 100, Y nya 75, Z nya tadi berapa hasilnya, 75 dibagi 5 50 ya kalau nggak salah, 5 ya, 75 dibagi 5 ya, pokoknya nanti kalian hitung sendiri ya. Di sini Z nya hasil berapa, lalu nanti keterangannya atau cetakan dari X ya, Z nya berapa di sini. Selanjutnya di sini menjumlahkan dua bilangan positif. Membuat flowchart untuk menjumlahkan dua bilangan positif dan mencetak hasil algoritmanya. Di sini ada urutan algoritmanya. Misalnya masukkan bilangan A, lalu masukkan bilangan B, jumlahkan bilangan A dan B, lalu cetak hasilnya. Nah, kalau kita buat dari flowchartnya seperti ini ya. Mulai, lalu input A, input B, jumlah sama dengan A ditambah B,
lalu cetak jumlah selesai. Nah, selanjutnya di sini bentuk lainnya dari flowchart ada struktur branching atau percabangan ya. Digunakan untuk program menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. Contohnya menentukan bilangan genap atau ganjil. Kalau dilihat dari struktur bentuk flowchartnya kayak gini ya. Bentuknya ada cabangnya gitu ya. Ini cabangnya. Oke. Terus kalau kita jadikan program nanti seperti ini. Nah, ini contoh lain. Masukkan sebuah bilangan, bagi bilangan tersebut dengan 2. Jika sisa pembagiannya sama dengan 0, maka bilangan tersebut genap. Jika sisa pembagiannya 1, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Kalau dibuatkan dari programnya seperti ini, berarti sisa bagi ya, berarti kita menggunakan rumus modulus. Nah, kalau dibuatkan flowchartnya seperti ini. Kita mulai, lalu masukkan bilangan bulat, misalnya 10. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. 10 mod 2, hasilnya 0 kan. Misalnya sisa baginya sama dengan 0. Apakah 0 ini bilangan genap? Kalau bilangan genap, berarti dia menjalankan menjalankan hasil cetakan yang ini bilangan genap. Selanjutnya berarti selesai. Kalau misalnya kita masukkan bilangan bulat, misalnya kita masukin nilainya 9 ya, lalu bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi, berarti berapa? 9 mod 2 berarti sisanya 1 ya kan, berarti sisanya berapa? Sisanya 1. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak ya. Berarti kalau tidak, dia menjalankan ke sini arah panahnya ke yang kanan ini. Berarti dia nanti akan mencetak bilangan ganjil. Setelah itu programnya selesai. Selanjutnya lagi ada bentuk lain dari flowchart, ada struktur looping atau perulangan ya, pengulangan. Jadi kita bisa mengulang program tanpa mengetik coding banyak ya. Kita bisa pakai struktur looping. Nanti ada codingnya, rumusnya di pertemuan 5 kalau nggak salah, yaitu caranya nanti ada struktur looping. Nah, ini contoh dari perulangan. Kita ke start, lalu bilangan di sini ditentukan nih, udah ditentukan menggunakan simbol ini subroutine ya. Udah ditentukan nilainya 1 ya. Bil lebih kecil dari 10. Bil tadi nilainya 1, berarti 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, berarti kalau iya dia akan cetak bilangan. Lalu di sini ada rumus lagi, bilangan sama dengan bil ditambah 1. Berarti tadi bilnya berapa? 1 ya. 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, di mana yang letaknya dia perulangan? Di sini. Bil sama dengan bil plus 1. Dia melakukan perulangan, dia balik lagi ke atas. Nah, berarti bilnya tadi udah berubah menjadi 2 ya. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya. Kalau iya, dia nyetak bilangan yang kedua, berarti nilainya 10, berapa tadi? 2 ya. Lalu dia masukin rumus lagi, bil sama dengan menjalankan rumus lagi, bil sama dengan bilangan ditambah 2. Tadi bil yang terakhir nilainya 2. 2 ditambah 1 3. Lalu dia naik lagi ke atas, dia mencari lagi apakah 3 lebih kecil dari 10 ya, dan seterusnya sampai dia selesai. Misalnya di sini bilnya 9 nih yang bawah nih ya, bil sama dengan 9 plus 1, misal 10. Lalu dia naik ke atas, 10 lebih kecil dari 10? Tidak ya, karena kan dia lebih kecil, kecuali ada sama dengan, berarti dia iya. Tapi karena nggak ada sama dengannya di sini, karena hanya lebih kecil dari 10, berarti 10 tidak lebih kecil dari 10. Berarti dia akan menjalankan proses tidak, dan programnya selesai. Berarti nanti yang kecetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hanya itu cetakannya.
Selanjutnya menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Ada masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan ketiga. Jika bilangan B1, jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka jarak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Dan seterusnya, ini bisa dibaca. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Kalau kita udah paham penempatan simbolnya, itu enak. Kita mau buat algoritma seperti apapun, kita gampang membuat flowchartnya kalau kita sudah paham letak-letaknya ya. Yang tadi saya bilang, fungsi terminal untuk apa, fungsi input output untuk apa, fungsi decision untuk apa. Nah, ini fungsi one page connector nih. Berarti dia programnya belum selesai ya. Dia pindah flowchart atau pindah alur, tapi dia masih tetap satu program. Nah, ini contoh tambahan materinya ada di link-link ini ya. Ini bisa kalian buka atau kalian coba lihat, kunjungi ke sana jurnal-jurnalnya yang banyak contoh dari flowchartnya ya. Nah, di sini juga ada studi kasus banyak nih. Studi kasusnya di aplikasi ini banyak ya, di jurnal-jurnal. Oke. Ini contoh ini latihan. Diberikan flowchart sebagai berikut. Jika input gross sama dengan 10, maka hasil yang tercetak berapa? Nah, di sini kan udah dijelaskan nih alur programnya. Jadi nanti kalian tinggal isi aja hasil yang dicetaknya berapa. Ya. Ini juga sama, tinggal ketik aja hasil cetaknya berapa. Ini juga sama, ini bisa di screenshot nanti ditaruh di Word ya. Nanti tinggal tulis jawabannya aja berapa. Sampai 5. Nah, selanjutnya di sini ada juga latihan ke-6. Ini buat flowchart ya dan buat programnya. Tapi karena saya lebih ke teori, berarti kita cukup untuk membuat flowchartnya aja ya. Untuk membuat flowchartnya gimana Bu? Bebas, boleh pakai Word, kalian gambar sendiri pakai menu shapes ya, boleh. Atau kalian mau download aplikasi Visio, di situ ada semua simbol-simbol flowchart ya. Nah, ini tugasnya ini. Yang ini 1 sampai 6. 1 sampai 5 tinggal tulis jawabannya aja berapa. Latihan 6 ini flowchartnya. Nah, ini tugas mandiri. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini berkelompok ya. Nanti tugasnya ini dikumpulinnya berkelompok. Lalu untuk yang ini tugas mandiri ya. Oke. Tugas mandirinya ada 2, tugas kelompoknya ada 6 nomor tadi ya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya coba contohkan Visio ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat Visio, kebetulan saya sudah download di sini Visio. Saya coba. Nah, dia termasuk Microsoft ya. Microsoft Visio itu banyak di Google, kalian bisa cari sendiri atau bisa contoh ambil sendiri. Nah, di sini misalnya kita mau buat baru, kita tinggal pilih new blank drawing, lalu create. Oke. Nah, di sini banyak nih pilihannya. Misal kita flowchart ya, kita tinggal cari-cari aja flowchartnya yang mana nih. Kita coba-coba ya. Kita tampilin flowchart. Oke, pilihnya yang basic flowchart aja ya. Nah, di sini ada nih kan simbol proses. Tinggal kita seret. Nah, misalnya kita end dulu, terminal dulu ya. Nah, tinggal kita seret.
nanti tinggal kita buat misalnya n, lalu ada inputan atau outputan ya seperti ini. Nah, terus misalnya ada proses, kita proses. Oke, setelah itu ada output. Nah, lalu terakhir n ya, seperti itu. Nah, garisnya gimana Bu? Nah, nanti garisnya nanti kalian cari lagi. Di sini banyak rumus-rumusnya, kalian tinggal pilih aja ya. Pilih menu-menunya. Itu kalau kalian pakai apa namanya? Aplikasi Visio. Tapi kalau mau pakai Word boleh. Nanti kalau di Word kan pakainya shapes ya. Menu shapes, nanti kalian coba aja sendiri. Oke. Baik, itu aja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugas nanti saya upload di MyBase, kalian bisa cek tugasnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Untuk itu saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.